Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Kok pada lemas? Kenapa? Belum makan ya? Bajian belum sarapan? Belum. Oh, kenapa belum makan? Oh, bajian belum mandi. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong Mbak Jihan silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Sudah mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya mau Ibu maafkan dulu ya. Mbak Satika, tadi ya. Mbak Jihan, Dewi Sarah, tadi Mbak Palti, alhamdulillah hadir semua. Sebelumnya Ibu minta tolong nih meja kursinya dirapikan. Sudah rapi belum? Sudah. Sampah-sampah ada nggak dilihat? Sudah. Oke. Nah, Ibu mau nanya dulu nih mengenai pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Kita membahas tentang apa? Akhlak tercela, betul. Jadi kemarin itu kita membahas mengenai akhlak tercela, hasad, dendam, hibah, fitnah, dan namimah. Ibu mau ngetes nih, coba Mbak Dewi Sarah. Fitnah itu apa sih Mbak? Fitnah itu menuduh orang tanpa ada bukti. Betul, menuduh orang tanpa bukti dengan tujuan menjelekan orang lain. Nah Kemudian untuk materi hari ini itu masih ada keterkaitan. Kita akan membahas mengenai apa anak-anak? Ada bersosial media dalam pandangan Islam. Ini kan teknologi berkembang dengan sangat pesat ya. Maka dari itu kita semua harus beradab dalam menggunakan media sosial, jangan asal-asalan. Sebelumnya, manfaat dalam mempelajari pada materi hari ini adalah kita dapat menghindari dampak negatif dalam bermedia sosial. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik itu dapat menjelaskan mengenai pengertian adab bermedia sosial, kemudian menjelaskan dalil-dalil bermedia sosial, dan yang terakhir adalah peserta didik itu dapat mengetahui mengenai adab bermedia sosial sesuai dengan pandangan Islam. Kemudian untuk materi yang akan kita bahas kan tadi sudah disebutkan dengan pendek mengenai adab bermedia sosial sesuai dengan pandangan Islam. Untuk kompetensi inti KI KD itu sudah Ibu share di grup, tolong dicoba dibuka ya di handphone masing-masing. Sudah dibuka? Sudah, oke. Kemudian untuk KKM-nya 70 dan penilaiannya itu ada penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Adapun langkah-langkah pembelajarannya nanti Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi dan akan membagi menjadi beberapa kelompok. Langsung saja mengenai media sosial. Apa sih media sosial itu? Coba Mbak Palpi, Ibu mau nanya media sosial apa Mbak? Media sosial itu yang IG. Punya IG nggak? Punya. Siapa yang nggak punya IG? Mbak Jihan? Oh, kayaknya selebgram nih padahal ya. Jadi media sosial itu adalah suatu sarana untuk berinteraksi di jejaring sosial. Ini kan dalam bermedia sosial kita dapat berinteraksi tidak hanya teman sekolah saja, bisa mendapatkan teman dari luar negeri juga ya kan? Ada nggak yang punya teman dari luar negeri? Mbak Jihan punya nggak? Tidak punya. Yang lain punya? Belum. Kemudian mengenai pengertian ada bermedia sosial. Apa Mbak Dewi Sarah ada bermedia sosial itu? Ya betul. Ada bermedia sosial adalah sikap dan perilaku ketika bermedia sosial. Kalau dulu kan apa namanya mulutmu harimaumu ya. Kalau sekarang jarimu harimaumu. Kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Jari kita itu juga harus dikendalikan, jangan asal ketik. Apalagi netizen Indonesia kan, kalau sudah
marah sama orang langsung jari-jarinya itu sangat jahat. Kemudian dalil bermedia sosial, Ibu minta tolong Mbak Sabita tolong dibacakan. Kelihatan nggak? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbiqu ala ma fa'altum nadimin. Betul ya. Dalil bermedia sosial itu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Sabita. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Mbak Sabita. Ada ketiga sosial media. Yang pertama itu niat yang baik, yang kedua memiliki teman yang baik, yang ketiga yaitu meneliti fakta. Kita harus berniat yang baik karena segala sesuatu itu tergantung dari niatnya juga, ya kan? Kalau niatnya buruk, misalnya menggunakan media sosial untuk mencuri atau hack, nah itu kan tidak baik. Kemudian dapat memilih teman yang baik, kita dapat memfilter teman-teman yang baik itu seperti apa, sesuai kita pengennya seperti apa sih bertemannya. Kemudian meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Jangan asal-asalan menerima informasi itu begitu saja, jangan makan mentah-mentah informasi yang diterima. Kemudian juga mengajak kebaikan. Yang kelima itu dapat menyampaikan informasi yang baik, menghindari bahasa yang menyakiti orang lain. Karena kan dalam ada kasus yang namanya itu cyberbullying, yang mana itu ini kan sudah sangat banyak kan kasus seperti itu. Banyak orang yang menyakiti orang lain itu melalui media sosial. Misal, oh kamu nih ini ya jerawatan tapi pas di IG kok cantik banget gitu, kan itu tidak baik ya. Nah, tugas kalian Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Silakan berhitung terlebih dahulu. Yang ganjil kelompok 1, yang genap kelompok 2. Silakan dari Mbak Pauti. 2. Kemudian kalian berkelompok sesuai dengan nomornya ya, yang ganjil kelompok 1, yang genap kelompok 2. Setelah itu, amati gambar berikut. Ada dua kasus mengenai cyberbullying dan hoax atau fake news, yang mana nanti kalian selesaikan suatu permasalahan tersebut dan bagaimana keterkaitannya dengan materi pada pagi hari ini. Apakah paham? Kalau mau ditanyakan silakan ditanyakan. Sudah paham semuanya? Sudah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan diskusikan materi tersebut ya. Nanti presentasi ke depan. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, karena sudah paham, waktu diskusinya juga sudah habis. Silakan maju kelompok 1. Mbak Palti sama Mbak Sarah, silakan maju. Presentasikan hasilnya ke depan. Ini dapat kasusnya apa? Hoax. Ya, hoax. Oke. Jadi yang pertama ada pengertian berita hoax. Hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Terus, kemudian bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Lalu bagaimana keterkaitannya dengan adat sosial media yang benar? Dalam hal ini
link. Kita harus meneliti suatu kebenarannya atau atas informasi yang kita terima. Terus kemudian dalam media sosial kita harus menyampaikan berita yang sebenar-benarnya, jangan rekayasa atau maupun manipulatif. Hal ini akan merugikan banyak orang. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasilnya bisa ditemukan. Jadi kelompok 1 ini mendapatkan kasus hoax atau berita bohong. Jadi dalam media sosial yang benar adalah ketika bermedia sosial kita harus meneliti suatu kebenaran informasi yang diterima seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian dalam bermedia sosial kita harus menyampaikan berita yang sebenarnya, jangan direkayasa. Misalnya Mbak Alfi nih kirim ke Mbak Sarah beritanya yang bohong, itu tidak baik ya Mbak, jadi jangan dilakukan. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Ada pertanyaan yaitu apa yang kasus apa Mbak? Cyberbullying. Apa yang kalian ketahui mengenai kasus cyberbullying? Ya, menurut kelompok saya yaitu kasus cyberbullying adalah tindakan negatif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan cara mengirimkan pesan teks, foto, gambar, meme, dan video ke akun media sosial seseorang dengan tujuan untuk menyindir, menghina, melecehkan, mendiskriminasi, bahkan mempersekusi individu. Kedua itu kemudian ada bermedia sosial yang seharusnya terkait permasalahan. Yang pertama itu menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Yang kedua yaitu kita harus menghindari bahasa yang menyinggung dan menyakiti atau menghina orang lain. Dan yang ketiga kita harus bijak bermedia sosial. Ya betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bisa kembali ke masing-masing. Ayo diperhatikan Mbak Lutfi, Mbak Sarah. Jadi untuk kelompok 2 ini mendapatkan kasus cyberbullying. Cyberbullying itu apa sih? Membuli lewat media sosial dengan mengatakan suatu perkataan yang menyakiti orang lain. Itu tidak boleh ya. Adapun adab yang baik yang seharusnya adalah kita itu harus memberikan komentar yang sebaiknya. Misal Mbak Alfi itu tadi komen Mbak Jihan yang aneh-aneh itu nggak baik ya. Kemudian menggunakan media sosial itu harus menghindari bahasa yang menyakiti orang lain. Oke, karena waktunya sudah habis, ada yang mau meresum, memberikan kesimpulan? Siapa yang berani nggak? Mbak Jihan barangkali? Mbak Satika? Mbak Sarah? Mbak Palpi? Oke, jika tidak ada itu kesimpulan ya. Jadi dalam bermedia sosial itu sangatlah penting dalam menggunakan adab karena untuk menghindari yang namanya dampak negatif. Kemudian dalam bermedia sosial kan ada dalil-dalilnya ya. Tadi sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan masih banyak lagi, ada juga hadis-hadisnya. Ini ada latihan soal. Untuk yang latihan soal esai kalian kerjakan sebagai tugas individu di rumah, nanti dikumpulkan pada pertemuan depan. Oke, itu ada tugas kuisis ya, kalian kerjakan. Itu soalnya 10. Matikan. Oke, kuisnya sudah selesai ya anak-anak. Ini hasil yang tertinggi itu Mbak Palpi. Tepuk tangan untuk Mbak Palpi. Karena waktunya sudah habis, nanti yang tugas esainya kalian kerjakan, jangan lupa ya. Nanti dikumpulkan di meja ibu. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.